Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Laili Mulyasari dengan NIM 241010502145. Di sini saya akan menjelaskan analisis kegagalan Transmart. Transmart, bagian dari PT Trans Retail Indonesia, merupakan salah satu jaringan hypermarket terbesar di Indonesia. Sejak tahun 2020, Transmart mengalami penurunan jumlah pelanggan dan penutupan gerai di berbagai kota. Di era digital, keberhasilan bisnis retail tergantung pada kecepatan dan akurasi informasi. Namun, Transmart menghadapi tantangan besar dalam hal ini. Kegagalan penerapan sistem informasi manajemen SIM menjadi salah satu faktor yang memperlambat proses adaptasi terhadap perubahan pasar. Selanjutnya, konteks bisnis Transmart. Tren hypermarket menurun akibat pergeseran perilaku konsumen menuju belanja online dan minimarket cepat. Pandemi COVID-19 mempercepat perubahan cara belanja masyarakat. Transmart mencoba beradaptasi melalui konsep Transmart Full Stop Lifestyle, namun dukungan data dan sistem informasi belum optimal. Sistem informasi yang tidak terintegrasi menyebabkan pengembalian keputusan lambat dan ketidaksesuaian stok antar cabang. Selanjutnya, masalah utama. Yang pertama, integrasi sistem yang lemah. Data antar toko, gudang, dan pusat sering tidak sinkron. Yang kedua, ketergantungan pada proses manual. Beberapa cabang masih mengelola arsip dan stok secara manual. Yang ketiga, kurang adaptif terhadap perubahan pasar. SIM belum mampu mengakomodasi data penjualan online atau analitik perilaku konsumen. Yang keempat, rendahnya literasi digital karyawan. Banyak pengguna sistem tidak terlatih optimal, menyebabkan kesalahan input dan pelaporan. Yang kelima, kurang dukungan strategis dari manajemen puncak. Investasi IT dianggap beban, bukan aset strategis. Analisis teknis, infrastruktur jaringan tidak stabil, integrasi sistem lemah, gangguan server dan data duplikat. Organisasi tidak ada untuk unit khusus yang fokus mengawasi kinerja sistem dan evaluasi data. Manusia asor, kurangnya pelatihan, resistensi terhadap perubahan sistem baru. Strategi bisnis SIM tidak mendukung strategi omnichannel dan adaptasi digital. Transmart terlalu fokus pada ekspektasi fisik seperti pembukaan gerai daripada transformasi digital dan data analisis. Sistem yang digunakan tidak terintegrasi dengan kanal online seperti website, marketplace, dan aplikasi. Sistem belum digunakan sebagai alat prediksi penjualan dan tren pasar, hanya sebatas pelaporan transaksi. Akibat SIM tidak berfungsi sebagai pendukung keputusan strategis, melainnya hanya sistem administratif. Selanjutnya ada beberapa dampak, yaitu seperti keterlambatan kepuasan manajerial, data laporan tidak real time, inefisiensi operasional stok tidak sesuai kebutuhan pasar, biaya logistik meningkat, kehilangan peluang penjualan, tidak mampu menyesuaikan permintaan cepat, turunnya kepuasan pelanggan, kesalahan harga, stok kosong, dan pelayanan lambat. Saran digital transformation roadmap, rancang peta jalan digitalisasi yang mencakup seluruh lini bisnis. Yang kedua, integrasi data penuh, hubungan sistem offline, online, logistik, dan pelanggan. Yang ketiga, pelatihan SDM, program pelatihan rutin bagi karyawan untuk meningkatkan kemampuan teknologi. Yang keempat, penguatan instruktur IT, modernisasi server, jaringan, dan keamanan data. Yang kelima, big data dan analitik, kegunaan data, penjualan, dan perilaku pelanggan untuk prediksi tren dan manajemen stok. Yang keenam, ada evaluasi kinerja SIM. Lakukan audit tahunan terhadap efektivitas sistem dan respon pengguna. Selanjutnya ada kesimpulan dari materi yang saya jelaskan. Yang pertama, kegagalan SIM Transmart disebabkan oleh kombinasi faktor teknis, organisasi, dan strategis bisnis. Ketidaksiapan menghadapi era digital membuat Transmart kehilangan keunggulan kompetitif. Diperlukan perbaikan menyeluruh melalui integrasi data, peningkatan SDM, dan dukungan manajemen agar SIM berfungsi optimal sebagai alat pengambilan keputusan.